Untuk gula halusnya ini kita ayak dulu ya, termasuk juga tepung-tepungnya ya. Bahan keringnya juga harus diayak. Nah, setelah itu baru nanti kita akan kocok butternya. Menurut aku sih lebih enak ini butter ya, tapi di sini aku campurkan antara butter dengan margarin ya. Margarinnya cuma sekitar 20 gram aja sih. Tapi kalau mau fullkan semua butter ya sama aja ya, boleh ya. Ini kalian cukup menggunakan balon whisk aja, nggak perlu menggunakan mixer ya, karena ini gampang banget buatnya. Jadi ini hanya dikocok dengan whisk seperti ini sampai dia creamy aja. Berapa lama? Nggak lama ya, nggak sampai 5 menit juga udah creamy karena menggunakan butter. Kalau kalian menggunakan margarin sedikit lebih lama aja, tapi nggak sampai selisih nggak sampai 5 menit ya. Yang penting sampai dia creamy saja. Setelah itu masukin gula halusnya, kalau bisa masukin bagi menjadi 2 bagian saja ya. Atau kalau misalnya kalian buat banyak ya kalian baginya jangan 2 bagian. Bertahap aja seperti ini. Kalau sudah kecampur baru masukin lagi sisa gula halusnya. Jadi ini gampang banget ya, adonannya ini bagus banget. Nah, baru masukin sisa gula halusnya. Untuk rasa manisnya kalau menurut aku sih udah cocok ya. Tapi kalau misalnya kalian suka manis, bisa kalian tambahkan lagi sedikit ya, kurang lebih sekitar 10 atau 15 gram. Tapi menurut aku udah pas. Oke, lanjut lagi dikocok sampai diaduk ya, diaduk seperti ini sampai dia nyatu. Tuh, gampang kan, cepet banget dia nyatunya. Habis itu baru kita masukin si putih telurnya. Untuk putih telurnya di sini pakai 140 gram. Bagaimana kalau misalnya putih telur yang disimpan di kulkas? Boleh ya. Kalau putih telurnya itu masih berlendir berarti itu masih bagus. Kalau biasanya putih telur yang kelamaan kita simpan di dalam freezer itu biasanya dia akan lendirnya itu akan numpuk di atas ya. Jadi itu lebih bagus jangan dipakai. Ini putih telurnya ini dibagi menjadi 3 bagian supaya dia lebih enak ya nyampurnya. Nah, seperti ini ya. Jadi nanti adonan ini sebelum dimasukin tepung itu memang dia cair. Jadi jangan terkejut. Kalau udah nyatu seperti ini baru kita masukin lagi putih telur yang kedua gitu. Sebentar ya, nggak susah sih supaya nggak lama ya. Lalu masukin lagi putih telurnya, itu kan kelihatan ya putih telurnya itu masih berlendir gitu. Nah, kalau masih berlendir begitu dia masih fresh banget gitu ya. Aduk lagi, tuh kan adonannya jadi encer banget kan. Kalau sudah nyatu lagi baru masukin sisa putih telurnya lagi. Jadi ini sebenarnya kukernya itu gampang banget ya. Yang masalah nanti di saat pemanggangan. Waktu pemanggangan itu apinya itu bagusnya kecil, super kecil ya. 120, 110 kalau misalnya panas ovennya. Api bawah aja, jangan api atas bawah ya. Sampai nanti kalau misalnya dia ovennya terlalu panas, kalian mesti turunkan dulu baru kalian panggang. Jangan dipaksakan masuk karena nanti itu jadinya almond crispy-nya itu bakal jadi kayak gosong gitu ya. Nah, ini udah kecampur semua. Baru dimasukin sedikit garam supaya rasanya itu enggak terlalu monoton ya. Jadi ada sedikit gurih-gurih dan juga ada manisnya. Ini tepungnya diayak. Kalian boleh ayak duluan ya, tapi karena aku biar cepet aja sekalian aja dan nggak banyak makan wadah, jadi ini sekalian aja pas masukin seperti ini diayak aja. Jadi tepung maizena dan tepung terigunya itu diayak pakai terigu pro rendah ya. Tepungnya jangan sekalian dimasukin, tapi dimasukin secara bertahap supaya dia nggak terasa berat gitu ya. Tuh, ngaduknya cukup dengan menggunakan balon whisk seperti ini saja. Kalau misalnya udah kecampur, memang agak susah ya kalau pakai balon whisk seperti ini, tapi
dia sukanya lengket di dalam gitu ya. Masalahnya cuma di situ. Oke, nah ini kalau sudah kecampur, masukin lagi sisa tepung terigunya. Kenapa sih nggak langsung dimasukin tepung terigunya? Boleh dimasukin semua, tapi menurut aku lebih ringan adonannya kalau misalnya tepung terigunya itu kita bagi menjadi 2 bagian. Tuh, ini supaya nggak kebuang. Udah semuanya sudah. Lanjut lagi diaduk sampai dia nyatu. Untuk almond crispy ini kalau kalian mau buat yang berwarna bisa ya. Di sini kalian tinggal bagi mau berapa warna, kalian bagi terus dikasih pewarna. Mau dikasih red velvet, mau dikasih pandan, mau dikasih coklat, mau dikasih orange atau tarung, itu bebas. Nah, adonannya kira-kira seperti ini. Beda nggak sih, Cah, kalau misalnya adonan almond crispy dengan lidah kucing? Secara teksturnya berbeda karena adonan almond crispy lebih cair ya dibandingkan dengan adonan lidah kucing. Caranya sama nggak? Boleh. Buat lidah kucing mau dengan cara yang seperti ini boleh. Hanya komposisinya memang berbeda, itu aja. Nah, konsistensinya itu seperti ini. Kelihatan ya, konsistensinya itu dia tidak sekental lidah kucing, tapi dia lebih encer dari lidah kucing. Jadi cara ini bisa kita aplikasikan untuk buat lidah kucing ya. Jadi lidah kucing itu nggak mesti putih telurnya itu dikocok sampai soft peak. Oke, nah seperti ini ya.